الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد، para alim ulama, para habaib, para asatid, para muallim, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita, panutan kita, al-muhtaram wal mukarram muallim Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, dan beliau juga selaku ketua Majelis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam. Hadir juga di tengah-tengah kita guru kita Habiban al-Mahbub Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas. Semuanya guru-guru kita nggak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan Abah Kiai Maulana Kamal Yusuf beserta putra-putranya dan semua guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezeki hissiyah wa ma'nawiyahnya, Allah jaga zahir batinnya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin. Ini ada hadiratnya berkatanya. Ada di rumah-rumah kalau dengar dari Megi. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir pada tempat ini atau yang mendengarkan di rumah-rumahnya, semua angkat tangan kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka yang pertama memperingati Maulid Nabi sekaligus haul al-maghfur lah wal marhum bi'idznillahil hayyil qayyum Kiai Haji Muallim Tabrani. Maka sebelum saya lanjutkan, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk sahibul haul al-marhum Muallim Tabrani. Ala anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yataghashahu bir rahmah wal maghfirah wa yadkhilhu al jannata bi rahmatih wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Ahiba'il kiram, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan kesempatan yang penuh barakah ini untuk menyampaikan satu pesan dari seorang ulama besar yang sangat-sangat dibutuhkan oleh umat, saudara. Pesan yang mana menyentuh salah satu akar masalah yang saat ini terjadi di tengah-tengah kita. Pesan yang saya sampaikan ini
disampaikan oleh seorang ulama besar, al-arif billah, al-allamah, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Pesan itu dimuat di dalam kumpulan kitab beliau yang dikumpulkan oleh cucunya Kiai Haji Usam Hadik dari Jombang, yang disebut dengan Irsyadus Sari fi Jam'i Musannafat Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau Kiai Hashim Asy'ari ini dalam Irsyadus Sari ada banyak karangan karya-karya beliau. Ada Adabul Alim wal Muta'allim yang dikaji oleh Guru Mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh hafizahullah di PPNU secara daring, secara online setiap bulannya. Ada kitab Tanbihat Wajibat Liman Yasna'ul Maulid bil Munkarat, disyarahkan oleh salah satu dewan guru kami di Markas Syariah menjadi ta'liqat wadihat ala tanbihat wajibat, yang merupakan tesis S2 beliau ketika di Al-Ahqaf Tarim Hadramaut. Kemudian juga di dalamnya ada kitab At-Tibyan tentang larangan memutuskan tali silaturahmi. Di dalam kitab ini juga, di dalam Irsyadus Sari, ada risalah Ahlus Sunnah. Nah, di antara selipan karya-karya Hashim Asy'ari ini ada satu pesan yang luar biasa penting yang beliau muat di dalam mawa'idh. Mawa'idh ini jamak dari mau'idhah. Mau'idhah satu, jamaknya mawa'idh, artinya wejangan-wejangan, nasihat-nasihat. Makanya saya minta izin nih, karena saya baca sambil nerjemahin, sambil ngejelasin, saya minta izin Abah, nanti ceramahnya duduk nih Bah. Minta izin, soalnya agak repot juga kita buka kitabnya kalau berdiri ini. Tapi saya mau lanjutkan. Kira-kira jamaah masih semangat atau tidak? Orang kompak, lanjut apa jangan? Ini udah jam 10 lewat 10 nih. Nah, yang belum sarapan perut udah keroncongan. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar dulu semua semangatnya, angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Saya ucapin permisi ya, yang gak kelihatan bersuara udah cukup, nanti kelihatannya udah dari awal. Qala Hadratus Syekh Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Min aqallil khaliqah bal man la syai'a fil haqiqah Muhammad Hashim Asy'ari afallahu anhu wa an walidayhi wa an jami'il muslimin amin. Ila ikhwanina al-kiram min ahli Jawa wa man hawalayha al-ulama minhum wal awam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad balagani anna bainakum ila al-an اشتعال نار الفتن والمنازعة، فتأملت سبب ذلك فإذا هو ما عليه أهل الزمان من أنهم بدلوا وغيروا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وهم جعلوهم أعداء ولم يصلحوهم بل أفسدوهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وهم يتحاسدون ويتباغضون ويتنافسون ويكونون أعداء. أيها العلماء المتعصبون لبعض المذاهب أو بعض الأقوال، دعوا تعصبكم في أمر الفروع الذي العلماء فيه على قولين، قائلا كل مجتهد مصيب وقائل المصيب واحد ولكن المخطئ يؤجر. ذروا التعصب ودعوا هذه الأهوية المربية ودافعوا عن دين الإسلام
wajtahidu fi raddi man yat'anu fil Qur'an wa sifatir rahman wa man yadda'i al-'ulum al-batilata wal aqaid al-fasidata wal jihad fi haula'i wajib fa hal la shaghaltum anfusakum bihi ya ayyuhan nas bainakum al-kuffar qad mala'u biqa'al bilad faman intasaba minkum lil bahthi ma'ahum wal i'tina' bi irsyadihim ila akhir ma qala. Saudara, di sini Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari beliau melihat keadaan saat itu, kata beliau, faqad balagani anna bainakum ilal an isti'ala naril fitani wal munaza'ah. Telah sampai kepadaku bahwasanya di antara kalian telah berkobar api fitnah dan perseteruan, saudara. Muslim sama muslim gontok-gontokan, muslim sama muslim saling nyerang, muslim sama muslim saling ribut, padahal sama-sama Islam, padahal sama-sama Ahlus Sunnah. Ini di zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Saya mau tanya, di zaman sekarang muslim sama muslim yang ribut begini ada apa kagak? Ada. Banyak apa kagak? Makin parah apa kagak? Makin parah. Makanya beliau mengatakan ini nasihat ini beliau sampaikan ila ikhwaninal kiram min ahli Jawa wa man hawalaina al ulama minhum wal awam. Nasihat ini saya tunjukkan untuk saudara-saudara saya yang mulia min ahli Jawa, penduduk Jawa, wa man hawalaiha dan sekitar. Jadi kita di pagi di mana nih? Paseban. Paseban Pulau Jawa bukan? Jawa. Al ulama minhum wal awam. Nasihatnya buat ulama dan buat orang awam. Berarti kita masuk apa kagak nih? Masuk. Ya, ada ngobrol di atas, woi. Coba jangan ada ngobrol, kita lagi ngaji menghargai ilmu. Setuju? Setuju? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi beliau melihat keadaannya saat itu nggak sehat. Orang Islam ributnya sama orang Islam, bertikainya dengan orang Islam. Kata beliau, fatama itu salah pedalik. Aku merenung apa sebabnya nih? Kok bisa begini nih? Islam sama Islam ribut. Fa idza huwa ma'alaihi ahlus zaman min annahum baddalu wa ghayyaru kitab Allah wa sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ternyata setelah diteliti, direnungi, sebab yang utama kenapa terjadi api fitnah dan ribut di tengah umat Islam, karena penduduk zaman ini, umat yang ada di zaman beliau, kata beliau, mereka berubah-ubah dan mengganti-ganti kitabnya Allah Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo bagaimana masa iya ada yang berani merubah-rubah Al-Quran? Masa iya ada yang berani merubah-rubah hadis Nabi? Mari kita lihat, saudara. Beliau kasih contoh, qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaykum. Allah berfirman, kata Mbah Hasyim, innamal mu'minuna ikhwa, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ini kalau pakai kata-kata ikhwah, Pak, di dalam bahasa Arab ini luar biasa daqiq, perbedaannya tipis sekali, detail sekali. Akhun itu saudara satu, akhani dua. Kalau ikhwah jamak, saudara banyak. Bisa ikhwah, bisa ikhwan. Cuman ini bedanya apa kata ulama ahli bahasa? Kalau saudaranya ada hubungan darah, maka ahli bahasa biasanya nyebutnya ikhwah. Kalau ada hubungan darah. Nah kalau nggak ada hubungan darah, saudara-saudara aja biasa, saudara sebangsa setanah air, saudara sesama manusia dan lain sebagainya, itu jamaknya pakai kata-kata ikhwan. Kalau ada hubungan darah pakai kata apa? Ikhwan. Kalau nggak ada hubungan darah pakai kata apa? Ikhwan. Nah menariknya, meskipun dalam bahasa Arab biasanya demikian, tapi Allah ketika menggambarkan persaudaraan orang-orang yang beriman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman bersaudara. Pakai kata-kata ikhwah, artinya seperti persaudaraan sama.
Bahkan persaudaraan iman terkadang lebih kuat daripada persaudaraan darah. Kenapa saya katakan demikian? Sebagai contoh, orang kalau bapak, contoh bapak meninggal dunia punya anak, anaknya harusnya dapat waris atau tidak? Dapat kalau ada warisannya. Tapi kalau ternyata si anak murtad sebelum bapaknya meninggal, walaupun anaknya itu bapak bin dia, tapi gara-gara murtad hak warisnya dicabut. Artinya apa? Ada hubungan darah sekalipun, tapi nggak satu iman, memperlemah daripada hubungan persaudaraan tersebut. Ibadallah, saking kuatnya ikatan iman. Faslihu baina akhwaikum. Kata Allah, karena umat Islam ini bersaudara, orang-orang beriman bersaudara, maka faslihu baina akhwaikum, perbaiki hubungan persaudaraan di antara kalian. Saya terjemah bebas aja dah, nggak terjemah harfan-harfan, lebih ke terjemah bebas sehingga penjelasannya nggak perlu dirinci lagi. Saudara, di sini Allah jelaskan yang pertama umat orang-orang beriman bersaudara. Kemudian Allah perintahkan perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Ini firman Allah. Tapi faktanya apa? Kata Hasyim Asy'ari, wahum ja'aluhum ma'da'a. Allah nyuruh nganggap orang-orang beriman ini saudara. Tapi mereka orang-orang saat ini menganggap saudara seimannya adalah musuh. Saya mau tanya, yang model begini saat ini banyak atau tidak? Ini Mbah Hasyim lagi cerita zaman dulu nih, zaman beliau. Tapi sekarang di zaman kita yang anggap saudara seimannya musuh banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Mbak sampai di situ Allah nyuruh faslihu baina akhwaikum, perbaiki hubungan persaudaraan di antara kalian. Walam yuslihuhum bal afsaduhum, tapi mereka malah bukannya memperbaiki, malah merusak hubungan persaudaraan di antara orang yang beriman. Kata Mbah Hasyim ini sebab pertama kenapa terjadi kerusakan di tengah umat Islam, perpecahan, karena mereka merubah-rubah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh jadiin saudara malah dijadiin musuh. Allah suruh perbaiki hubungan persaudaraan malah dirusak hubungan persaudaraannya. Innalillahi. Itu baru firman Allah, contohnya merubah-rubah hadis. Apa kata Mbah Hasyim? Allah bilang dalam Nabi bilang dalam hadis, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi SAW, la tahasadu, jangan saling iri, jangan saling hasud, wa la tabaghadu, jangan saling dengki, wa la tadabaru, jangan saling berpaling, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah bersaudara. Jadi perintah Nabi di sini ada 4. Jangan saling iri, jangan saling dengki, jangan saling berpaling, jadilah hamba-hamba Allah bersaudara. Tapi faktanya apa? Mbah Hasyim mengatakan faktanya perintah Nabi ini dirubah-rubah, saudara. Yubaddilun wa yughayyirun, mereka rubah-rubah. Nabi bilang jangan hasud, hum yatahasadun, malah saling hasud. Gak boleh ngelihat majelis saudaranya gede dikit dijelek-jelekin. Gak boleh lihat organisasi saudaranya gede dikit dijelek-jelekin, dikadrun-kadrunin. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Wa hum yatahasadun. Panas kalau lihat sama-sama pedagang sarung laku, panas, saudara. Padahal kata Nabi, la tahasadu, jangan saling iri. Nabi bilang jangan saling benci. Ada sebagian orang Islam yang kalau sama orang kafir, kafir dhimmi, giliran sama muslim seolah-olah muslim harbi, gedek banget, saudara. Ada nggak yang model begitu? Ada nggak yang model begitu? Wa yatanafasun. Mereka saling berlomba-lomba. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan bagus, berlomba-lomba dalam menjatuhkan, saudara. Wa yakunu ada'a. Allah perintahkan suruh jadi ibadallah ikhwana,
hamba-hamba Allah yang bersaudara, tapi mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bermusuhan. Saya mau tanya, kalau begitu yang Mbah Hashim katakan ada sebagian umat Islam yang merubah-rubah hadis Nabi, fakta atau dusta? Fakta atau dusta? Fakta, saudara. Jadi setelah beliau merenung, ternyata ini sebabnya, saudara. Kenapa terjadi perpecahan di tengah umat Islam? Karena banyak umat Islam yang merubah-rubah dan mengganti-ganti firman Allah dan sabdanya baginda Nabi besar Muhammad. Maka di sini beliau ngasih solusi. Apa solusinya? Ayyuhal ulama al-muta'assibuna li ba'd al-madahib wa ba'd al-aqwal. Da'u ta'assubakum fi amri al-furu' alladhi al-ulama fihi ala qawlain ila akhir maqal. Solusinya apa? Ulamanya dulu dinasihatin, ayyuhal ulama, karena umat ikut apa kata ulamanya. Pongkol-pongkolnya dulu dinasihatin. Ayyuhal ulama, wahai para ulama yang muta'assibun, yang fanatik li ba'dil madahib, kepada sebagian madhab, au ba'dil aqwal, atau kepada sebagian qaul. Ini saya bahas urusan madhab dulu nih, urusan fanatik pendapat fikih dulu nih. Nanti baru kita bahas selanjutnya yang berikutnya, saudara. Da'u ta'assubakum, tinggalkan fanatik kalian. Kenapa? Karena dalam urusan furu', dalam masalah cabang, ketika ada perbedaan, maka ulama usul fikih di situ ada dua pendapat ketika ada perbedaan ijtihad. Pendapat pertama mengatakan semua yang berijtihad selama indahu ahliyah, punya kapabilitas dan otoritatif mu'tabar di dalam ijtihadnya, maka semuanya benar. Itu pendapat ulama usul fikih yang pertama. Pendapat yang kedua, al-musib wahid, yang benar cuma satu, tapi yang salah pun dapat pahala dari Allah Subhanahu. Kalau begini ngapain ribut, kata beliau. Garut ta'assub, hindari fanatisme. Bahkan kalau kita buka ke kitab bahasin yang lain nih, selain Mawaid, ya kalau kita buka ke kitab yang lain jangan ditebal. Ya dibuka di halaman lainnya, beliau ngegambarin bagaimana ulama zaman dulu itu nggak ada mereka saling bina, saling caci gara-gara perbedaan pendapat. Umumnya nggak ada, saudara. Beliau di sini menyebutkan, kita tahu antara sahabat ada perbedaan pendapat. Contoh sederhana, ketika Rasulullah SAW perintahkan para sahabat untuk berangkat ke Bani Quraidah, la yusalliyanna ahadukum al-'asra illa fi Bani Quraidah, karena ada satu misi saat itu, saudara. Nabi pesan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Di tengah jalan udah mau maghrib, sahabat akhirnya berdiskusi, ini bagaimana udah mau maghrib nih. Nabi bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya sebagian sahabat di situ berpendapat, pokoknya kalau Nabi bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, ya kita tidak ada sholat kecuali di Bani Quraidah. Masa bodo amat mau keluar waktu, nggak keluar waktu, ini perintah Nabi. Kalau Nabi bilang udah nggak usah ada tawar-tawar, urusan keluar waktu ini kan ada perintah khusus dari Nabi. Sahabat yang lain mengatakan ini perintah Nabi, jangan ditelan mentah-mentah. Ana arwi bil makna, ya, riwayat bil makna, saya nggak riwayat dengan lafaz. Jangan ditelan mentah-mentah. Maksudnya Nabi jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, itu motivasi, dorongan supaya jalannya buru-buru, supaya sebelum maghrib udah sampai di Bani Quraidah. Urusan kalau di tengah jalan tahu-tahu mau maghrib kita belum sholat asar, belum nyampe Bani Quraidah, ya sholat dulu, karena perintah buat sholat pada waktunya juga datangnya dari Nabi, saudara. Berarti saya mau tanya, di sini sahabat sepakat atau tidak? Jawab yang kopok dulu, mesem-mesem banget, belum ada sarapan tuh. Sahabat jawabnya sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Enggak sepakat. Ada perbedaan? Sepakat. Ini pada ngantuk nih. Sepakat dari mana? Beda pendapat sahabat. Yang satu bilang sholat dulu, jangan lanjutin perjalanan. Yang sebagian mengatakan nggak bisa lanjut
lanjutin. Nabi bilang jangan sholat asar, bilang di Korea mau keluar waktu sih nggak peduli. Yang penting perintah Nabi seperti itu. Akhirnya masing-masing sahabat ngikutin pendapatnya. Ada yang sholat asar di jalan, ada yang nggak sholat asar kecuali udah sampai Bani Korea setelah keluar waktu, saudara. Begitu mereka kembali ke Madinah, ini informasi disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah salah satu dianggap sesat oleh Nabi? Kagak. Apakah salah satu disalahkan oleh Nabi? Tidak. Apakah salah satu dibilang masuk neraka oleh Nabi? Enggak. Ini perbedaan dilegitimasi oleh Nabi, saudara. Saya mau tanya, kalau begitu sekali lagi jawab yang tepat. Berarti di antara sahabat ada perbedaan atau tidak? Ada perbedaan atau tidak? Tapi apakah mereka saling caci gara-gara perbedaan? Tidak. Apakah mereka saling maki gara-gara perbedaan? Takbir. Belum lagi di antara ulama madzhab, imam madhab itu banyak, cuman yang mudawwan, yang makhdum, yang betul-betul dilestarikan dan dikembangkan adalah yang paling kuat madzhabul arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali alaihim rahmatullah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau-beliau. Itu kalau kita ngaji fikih muqarrar, ini Pak Hasyim menjelaskan tapi saya nggak baca detail, terlalu panjang kalau saya baca detail. Kalau kita ngaji fikih muqarrar, saudara, ini antar madhab hampir setiap bab, setiap pasal ada perbedaan. Bukan lagi setiap bab, hampir setiap syarat ada perbedaan. Mulai dari ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, hampir setiap syarat ada perbedaan, saudara. Yang paling dikit perbedaan itu di bab faraid, karena faraid nasnya detail, datang dari Allah Subhanahu. Selain bab faraid, karena banyak nas-nas yang multi tafsir, sehingga banyak perbedaan di antara ulama, saudara. Luar biasa. Tapi meskipun begitu banyak perbedaan di antara mereka, para imam-imam madhab saling menghormati, saudara. Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik saling menghormati alaihim ridwanullah. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun Imam Ahmad bin Hanbal santri Imam Syafi'i, tapi begitu banyak pendapatnya yang beda dengan gurunya. Gurunya nggak ada satu-satu muridnya, saudara. Walaupun ini muridnya sendiri yang beda, saling menghormati. Bahkan antara madhab Syafi'i dengan madhab Hanafi ini perbedaannya sangat sengit. Imam Syafi'i nggak nututin Imam Abu Hanifah. Saya pernah baca riwayat, Allah alam saya lupa, bisa dicek lagi. Imam Syafi'i itu lahir di tahun meninggalnya Abu Hanifah. Dicek lagi nanti, coba dicek lagi, saudara. Intinya nggak nututin, karena Imam Syafi'i belajar itu sama muridnya Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, saudara. Perbedaannya luar biasa, saudara. Lek jarine wong Jawa wakeh nemen pola. Banyak perbedaannya, saudara. Karena saya kemarin ngaji kitab Bahasim di Jawa Tengah, jadi ini saya ceramah ngaji kitabnya Bahasim Asy'ari. Karena kalau omongan saya belum tentu diterima. Kalau omongan Bahasim lu menolak silakan, nah kalau berani lo nolak nasinya. Saya ngaji ini di Jawa Tengah kemarin, jadi masih bawa wakeh nemen pola. Saudara, Imam Syafi'i banyak sekali perbedaan dengan Imam Abu Hanifah. Tapi apa yang terjadi di sini? Bahasim Asy'ari meriwayatkan wa dzukira anna Imam Syafi'i lamma zara qabr Imam Abu Hanifah wa aqama fiha nahwa 7 ayyam yaqra'u 'alaihi al-Qur'an al-'azim wa kullama khatama khatmatan ahda thawabahu ila Imam Abi Hanifah. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Imam Syafi'i ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah. 7 hari 7 malam ziarah di makamnya Imam Abu Hanifah. Beliau hatamkan Al-Quran. Setiap 1 kali hataman, pahala hatamannya dihadiahkan kepada Imam Abu Hanifah, saudara. Padahal ini perbedaan pendapatnya luar biasa. Masing-masing punya pengikut. Tapi Imam Syafi'i datang. Ini kan levelnya sama, saudara. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah walaupun beda zaman tapi levelnya sama. Sama-sama imam madhab, imam mujtahid mutlak, imam madhab. Imam Syafi'i datang ke kuburannya Abu Hanifah, ziarah 7 hari 7 malam. Setiap 1 hataman dihadiahkan kepada Abu Hanifah. Dan
enggak, yang lebih menariknya lagi saudara, ini di sini disebutkan Imam Syafi'i selama 7 hari di makamnya Imam Abu Hanifah. Kata Mbah Hasyim Asy'ari antara Imam Syafi'i la yaqnut fi salat subuh muddatan yuqamati fi qubbatil Imam Abi Hanifah. Imam Syafi'i selama di makamnya Imam Abu Hanifah enggak kunut ketika sholat subuh saudara. Padahal Imam Syafi'i berpendapat kunut itu min sunnatil ab'ad, termasuk tingkatan sunnah yang paling tinggi, yang kalau ditinggalkan kita disunahkan menutup dengan sujud sahwi. Tapi Imam Syafi'i ketika di makam Imam Abu Hanifah 7 hari beliau nggak pakai kunut. Ditanya sama muridnya, kenapa wahai Imam Syafi'i selama kau di makam Imam Abu Hanifah nggak pakai kunut? Faqala li'anna Imam Abu Hanifah la yaqul binadbil qunut fi salatus subuh fataraktuhu ta'adduban ma'ahu. Beliau mengatakan, kata Imam Syafi'i, ya aku nggak kunut karena menurut Imam Abu Hanifah kunut di dalam sholat subuh nggak sunnah. Fataraktuhu ta'adduban ma'ahu, sehingga aku tinggalkan kunut selama di dalamnya, di makamnya Imam Abu Hanifah, saudara, ta'adduban ma'ahu, sebagai adab akhlak kepada Imam Abu Hanifah sahibul bait, sahibul maqam, yang berpendapat enggak sunnah kunut ketika sholat subuh saudara. Masya Allah, saya mau tanya, akhlaknya ulama di dalam perbedaan indah atau tidak? Orang kompak indah atau tidak? Bagus atau tidak? Mulia atau tidak? Takbir. Wah, sampai di situ. Kalau kita turun ke bawah lagi, kalau kita ngaji Minhajul Talibin, Minhajul Talibin itu ringkasan dari Muharrar. Minhajul Talibin karya Imam Nawawi, Muharrar karya Imam Rafi'i. Berapa banyak Imam Nawawi meskipun ringkas dari Ar-Rafi'i, tapi berapa banyak Imam Nawawi beda pendapat dengan Imam Rafi'i saudara. Qultu, Imam Nawawi kalau ngomong qultu itu biasanya beda sama Imam Rafi'i itu sebelumnya. Saya ngaji Minhaj, saya nggak ngitung saking banyaknya perbedaan antara Nawawi dengan Rafi'i saudara. Belum lagi kalau kita turun ke level salahnya antara Imam Ibn Hajar sama Ramli, berapa banyak perbedaan antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli, sampai jadi ikon perbedaan antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli saudara. Saya mau tanya, meskipun Imam Nawawi dengan Rafi'i, Ibn Hajar, Ramli, banyak perbedaan di antara mereka, apakah dengan perbedaan ini mereka menjadi ribut? Apakah dengan perbedaan ini mereka jadi musuhan? Dan alhamdulillah kita ngaji sama muallim Kiai Maulana Kamil Subhanallah, masih panjang umur, sehat walafiat. Di Tangkuban Perahu ngaji Mizan Umroh karya Imam Sya'rani. Itu isinya fikih muqaran, fikih perbandingan madhab. Buat apa ngaji fikih perbandingan mazhab seperti itu? Kita kalau ngamalin fikih nggak boleh campur aduk, apalagi taufik, nggak boleh campur aduk saudara. Tapi buat apa kita belajar fikih perbandingan? Hatta yantasi as-sadr, supaya dada kita diluas, nggak kagetan kalau lihat perbedaan pendapat, supaya pemahaman kita matang. Walaupun bukan buat semuanya diamalin, tapi setidak-tidaknya kalau kau lihat ada yang berbeda dan perbedaan itu ada dasarnya dari pendapat ulama, la yunkar al-mukhtalaf fi. Sesuatu yang ada perbedaan nggak perlu diingkari sehingga bikin keributan saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Nah, saya ingin kasih tahu, kalau masalah madhab saja, yang turun-temurun, Imam Syafi'i meninggal tahun 205 Hijriah. Kita sekarang tahun berapa? 1444 Hijriah. Berarti kurang lebih 1239 tahun yang lalu sudah Imam Syafi'i meninggal. Kalau urusan madhab nih, madhab fikih yang sudah turun-temurun kita warisi 1239 tahun. Kita nggak boleh ribut, nggak boleh fanatik buta, nggak boleh menyebabkan perpecahan di tengah umat. Kalau urusan yang kita warisi 1200 tahun saja tidak boleh bikin kita berpecah belah, bagaimana cuma dengan urusan ormas yang hanya hitungan puluhan tahun saudara? Bagaimana hanya gara-gara beda pesantren? Bagaimana hanya gara-gara beda koriko? Bagaimana hanya gara-gara beda ormas? Yang bukan ormasnya, yang bukan kelompoknya dianggap
musuh, dianggap muslim harbi. Apakah boleh kita berpecah gara-gara urusan perbedaan seperti itu, saudara? Jawab yang kompak. Apakah boleh kita berpecah gara-gara urusan seperti itu, saudara? Makanya beliau mengatakan ini perpecahan gara-gara kita merubah-rubah hadis Nabi, merubah-rubah ayat Al-Quran. Solusinya apa? Darut ta'assub. Tinggalkan fanatik, apalagi fanatik buta. Wada'u hadhihi lahwiyatal murdiyah. Tinggalkan hawa nafsu yang membuat engkau menjadi hina-hina, memperosokkanmu dalam kehinaan dan kedinaan, saudara. Tinggalkan ini. Lantas apa Habib yang mesti diperjuangkan? Ini bahasa yang ngomong. Apa yang mesti diperjuangkan? Wadafi'u an dinil Islam. Bela itu agama Islam. Perjuangkan itu agama Islam. Saudara, seolah-olah Mbah Hashim pengen menyampaikan di sini kepada kita, ini kelompok-kelompok yang ada ini hanya wasilah, hanya kendaraan. Yang harus kau perjuangkan itu Islam. Makanya Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab doakan mudah beliau panjang umur sehat walafiat. Alhamdulillah hari Jumat kemarin silaturahmi kemari sholat Jumat di Masjid An-Nur ini, saudara. Mudah-mudahan silaturahmi di antara ulama-ulama kita terus erat dan terjalin dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Beliau selalu pesan, saudara, senada dengan pesan yang disampaikan oleh Mbah Hashim Asy'ari. Apa pesannya, saudara? Jangan pernah menjadikan ormas sebagai tujuan. Jangan pernah jadikan kelompok kita sebagai tujuan. Ormas ini kendaraan, hanya wasilah, bukan ghaya. Kendaraan, saudara. Tujuannya Allah, tujuannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya i'la kalimatillah, menegakkan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, saudara. Beliau pesan apa? Maka kalau kita naik kendaraan, selama kendaraan itu masih lurus nganterin kita ke jalan Allah, ikut. Tapi kalau tahu-tahu naik kendaraan FPI sekalipun, kata beliau, saudara, naik kendaraan FPI sekalipun, tahu-tahu jalannya mulai belok, kalau yang di dalamnya bisa dinasehatin, nasehatin. Tapi kalau di dalamnya nggak bisa dinasehatin, turun atau bubarin FPI-nya, kata beliau, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang diajarin guru-guru kita. Yang diperjuangkan itu Islam. Yang ada ini semua pesantren, majelis kita, ormas-ormas kita, khidmatan lil Islam wal muslimin. Tidak lain dan tidak bukan khidmah kepada Islam dan muslimin, kepada Allah. Wajtahidu fi raddi man yat'am fil Quran, kata beliau. Yang mesti diperjuangkan bersungguh-sungguhlah di dalam membantah orang-orang yang menyerang Al-Quran. Menyerang Al-Quran ini ada yang secara zahir, secara langsung mantengin Al-Quran, ada yang secara nggak langsung dengan cara ngobok-ngobok isi Al-Quran. Penafsirannya diobok-obok, validitasnya diobok-obok, pemahamannya diobok-obok, umat dibikin ragu dengan isi Al-Quran. Saya mau tanya, saat ini yang menyerang Quran dengan dua model ini banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Ini yang mesti diperjuangkan, kata beliau. Jadi jangan sibuk kita ribut sama saudara sama muslim mulu. Cuma gara-gara beda urusan kunut, beda urusan tahlil, beda urusan ini, urusan itu, gara-gara beda ormas. Orang nyerang Quran, orang nyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah didiemin. Yang diributin urusan kadrun, radikal, nggak ada habisnya, saudara. Betul. Betul. Wa man yadda'i ulumul batilah, yang menyebarkan ilmu-ilmu yang batil, wa aqaidal fasidah, dan akidah-akidah yang rusak, itu yang mesti dilawan, kata Mbah Hashim. Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizq Habibullah taala menggambarkan kondisi saat ini, saudara. Kita ini as-sawadul a'dham, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mayoritas sawadul a'dham. Tapi kita dikepung dari berbagai sisi, saudara. Kita dikepung sama yang namanya takfiriyah, yang suka mengkafir-kafirkan sesama muslim. Mereka gelontorkan beasiswa besar-besaran untuk
mencetak daripada duta-duta takfiriyah. Itu kita saksikan bersama, saudara. Kita digepung juga dengan yang namanya aliran Rafidhah yang mengajarkan kebencian kepada sahabat. Mereka gelontorkan beasiswa untuk mencetak duta-duta dengan berbagai caranya, saudara. Kita digepung di sebelah kiri dengan liberalisme, gus-gus, santri-santri yang pintar di pesantren-pesantren direkrut, dikasih beasiswa, belajar di Inggris, belajar di Prancis, belajar di Amerika. Kalau di Inggris, Prancis, Amerika, belajarnya sains, bagus. Belajarnya fisika, bagus. Belajarnya ekonomi, bagus. Ini di Inggris, Prancis, Amerika, ngajinya tafsir, ngajinya hadis. Yang ngajar gurunya orientalis, orang non-muslim. Belajar hadis buat kacak-kacak hadis. Belajar Al-Quran buat kacak-kacak Al-Quran. Ini ngepung kita, saudara. Belum lagi di sebelah kanan kita dikepung dengan kristenisasi. Berapa banyak di gunung-gunung, di pelosok-pelosok, berapa banyak orang-orang Islam yang cuma dengan beras, dengan Indomie, karena kemiskinannya, agamanya gampang dipengaruhi, disuruh bergeser kita. Saya nggak bilang mereka mesti kita perangi angkat senjata, enggak. Tapi ini PR kita, saudara. Ini yang mesti kita hadapi. Kita mesti membentengi umat dari pengaruh ini semua, saudara. Makanya Hasyim Asy'ari mengatakan, ijtahidu, sungguh-sungguhlah dalam urusan ini. Bahkan beliau di sini mengatakan, wa jihad bihamlah wajib. Jihad melawan mereka wajib. Maksudnya jihad di sini bukan jihad angkat senjata. Jihad menyibukkan diri membentengi umat dari pengaruh akidah-akidah yang menyesatkan. Na'udzubillah min. Bahkan di sini terakhir beliau mengatakan, wa ya ayuhan nas, wahai manusia, bainakumul kufar, di antara kalian ada orang-orang kafir, qad malau bi ta'at bila telah memenuhi seantero negeri. Hasyim menyebut orang-orang kafir, kufar zamannya kafir. Dan sekarang ada yang ngaku-ngaku pengikut tapi nggak menyebut pakai istilah kafir, katanya ganti aja pakai non muslim. Jadi Al-Quran itu isinya qul ya ayyuhal kafirun, mau ganti-ganti. Urusan ente nggak menyebut kafir silahkan, ente mau nyebut non muslim urusan ente, tapi jangan larang-larang penyebutan kafir dong. Ini identitas, itu bukan penghinaan, itu identitas. Orang yang di dalam Islam disebut muslim, di luar Islam disebut kafir. Ya, kalau nggak disebut kafir masuk Islam, selesai. Betul atau betul? Betul atau betul? Tetap Hasyim bainakumul kufar qad malau biqa'il bilad. Di antara kalian ada orang-orang kafir telah memenuhi seantero negeri. Faman intasaba minkum bil bahthi ma'hum wal i'tina' bi irsyadihim. Siapa di antara kalian yang bangkit untuk berdialog, berdiskusi dengan mereka dan perhatian menunjukkan mereka jalan yang benar kepada agama Allah Subhanahu. Jadi ini orang kafir di mana-mana, kata Hasyim, siapa yang mengajak mereka ke Islam? Siapa yang mau dialog kepada mereka, menunjukkan kebenaran Islam? Bukan ente ikut-ikutan ibadah di gereja, saudara. Ente disuruh dakwain mereka, kenalkan akhlak Islam, kenalkan ajaran Islam, kenalkan akhlaknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan disuruh campur aduk. Fa ya ayyuhal ulama fi mithli hadza fajtahidu wa ta'assabu. Fi mithli hadza fajtahidu wa ta'assabu. Ingat baik-baik nih, ini bukan pesan saya, pesan di Hasyim Asy'ari. Kata beliau, kalau mau fanatik, fanatiklah dalam urusan seperti ini, saudara. Kalau mau fanatik, fanatiklah dalam urusan bela Islam. Fanatiklah dalam urusan menjaga ahlus sunnah. Fanatiklah dengan sesama umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan fanatik dengan pendapat pribadi, pendapat golongan. Bukan hanya fanatik dengan ormas. Bukan hanya fanatik dengan golongan tertentu saja. Tapi fi mithli hadza fajtahidu wa ta'assub. Kalau kau harus fanatik, maka fanatik yang dibenarkan adalah fanatik kepada Allah dan fanatik kepada baginda Nabi besar Muhammad. Karenanya di sini beliau mengingatkan, saya baca langsung artinya aja dah. Kata Hasyim Asy'ari, andai kata Ibn Hajar, Ramli, Nawawi, Rafi'i, Syafi'i
Abu Hanifah, andai kata mereka masih hidup, kata Imam Hasyim Asy'ari, maka niscaya beliau-beliau yang akan ingkar kepada kalian semua. Dan saya ingin mengatakan pada kesempatan kali ini, andai kata Mbah Hasyim Asy'ari masih hidup saat ini, saudara, maka beliau yang akan ingkar dengan fanatik-fanatik kelompok yang meletakkan kelompok di atas kepentingan Islamnya saat ini, saudara. Beliau mengatakan lagi di sini, kenapa kalian ribut dengan perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan sikap? Padahal di tengah-tengah kalian masih banyak yang meninggalkan sholat. Padahal meninggalkan sholat haram, sepakat ulama manapun. Bahkan beliau mengatakan, Syafi'i, Malik, Ahmad, 3 mazhab mengatakan hukuman orang yang meninggalkan sholat, manakala disuruh tobat gak mau dengan syaratnya, maka negara menghukumnya dengan hukuman mati. Menurut pendapat 3 mazhab tersebut, saudara. Kenapa bukan ini yang kalian urus? Tetangga kalian, orang-orang di sekitar kalian masih meninggalkan sholat, kalian diam, bungkam, tapi ribut dengan perbedaan, saudara. Jawab yang jujur, saat ini yang masih meninggalkan sholat banyak atau tidak? Ya. Orang kompak banyak atau tidak? Ya. Kenapa kok kita diam? Padahal ini urusan yang paling urgent, saudara. Nggak sampai di situ. Tsumma ma balukum tunkiruna mithla hadhihi al-furu' allati lil-fuqaha fiha khilaf. Wa la tunkiruna al-muharramat al-mujma' 'alayha kaz-zina war-riba wa syurb al-khamr wa ghayriha. Wa la ta'khudhukum al-ghirah lillahi ta'ala fiha. Wa innama ta'khudhukum al-ghirah ila akhir ma qala. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, kenapa kalian lima balukum? Kenapa kalian ini? Kalian begitu cemburu, ingkar terhadap perkara-perkara perbedaan. Termasuk di sini perbedaan metode, saudara. Mohon maaf, saya harus sampaikan, kadang-kadang orang-orang yang tegas-tegas ini sombong. Melihat orang yang lembut diremehkan, sombong, kibir aja, saudara. Sebaliknya, orang-orang yang Allah kasih kelembutan mengatakan yang tegas-tegas bukan caranya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad kalau kita lihat sejarahnya begitu lengkap. Wallahi ketegasan kita nggak ada seujung kuku dibandingkan dengan ketegasan Nabi Muhammad dan sahabatnya Nabi Muhammad. Ini juga perbedaan namanya, saudara. Perbedaan yang masing-masing punya dasar. Kenapa kalian ribut dengan perbedaan-perbedaan seperti ini, perbedaan pendapat fikih, perbedaan sikap, perbedaan manhaj dan lain sebagainya? Wala tunkiruna al-muharramat al-mujma' 'alaiha. Tapi kalian enggak mengingkari dengan haram-haram yang sudah disepakati, yang sudah ijma', konsensus ulama, seperti zina, seperti zina. Saya mau tanya, zaman sekarang pelacuran banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Perzinahan banyak atau tidak? Kemarin kita udah bilang, saudara, di rancangan yang sebelumnya, orang kalau zina bisa langsung dilaporin polisi, nggak harus delik aduan, bebas siapapun bisa melaporin, nggak harus pasangannya. Sekarang gara-gara perdebatan, katanya ada negara jangan ikut-ikutan masuk ke dalam ranah privasi. Akhirnya sekarang kembali lagi di KUHP yang baru, kalau zina yang bisa melaporin cuma pasangannya doang, saudara. Pasangan atau orang tuanya, selainnya nggak bisa melaporin. Padahal zina ini dalam Islam bukan delik aduan. Orang kalau ketahuan zina terbukti dengan 4 saksi atau dengan ikrar, dengan pengakuan, ya dihukum, saudara. Baik di penyakit, apalagi kalau diindustrikan zinanya. Kenapa kalian ribut banyak hal, tapi industri perzinahan kalian diam? Betul? Betul? Riba. Kita sekarang baru buka YouTube, yang muncul apa? Iklan ojol. Pinjol. Easy cash, ada kami. Sampai saya kaget, anak saya lagi dibecanain di Majidahnya, Bu Bakar. Namanya anak sekarang kan kita susah hindarin dari YouTube. Walaupun kita awasin yang lihat itu videonya video masalah anak kecil, cuma iklannya kan macam-macam. Betul apa enggak? Anak saya lagi dibecanain sama ibunya, Majidahnya. Bu Bakar, itu lagi sunat. Bu Bakar mau hadiah apa? Ini anak pintar nih, kayak bapaknya. Mau PS5 juga, aku ngomong-ngomong adanya PS5. Wah, kalau PS5 kemahalan, tidak ada duit segitu. Jawaban anak apa? Pinjam di Anda kami aja dia. Bisa sampai 15 juta.
Gara-gara lihat iklan web. Gara-gara lihat iklan. Gua dia kagak ngerti ada kami apa, saudara. Artinya apa? Riba di mana-mana ini pinjaman yang pakai bunga, saudara. Riba apa kagak? Kalau dulu orang riba urusan bank doang. Kalau sekarang disamperin, dipaksa buat riba, saudara. Lewat iklan nggak mau, dapat SMS liar, disuruh pinjaman online, saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Begitu dapat SMS liar suruh pinjaman online, habis kalah taruhan Piala Dunia. Dari haram menuju haram, saudara. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Ini riba di mana-mana, ditantang perang oleh Allah. Kenapa kalian diam? Yang diurusin hal-hal kecil, urusan riba yang Allah tantang perang, kita diam. Nggak pernah itu ikan. Itu sebut 1000 bahasa. Nggak sampai di situ. Syurbil khamar, miras, minuman keras, termasuk narkoba. Karena narkoba takyifnya secara fikih masuk dalam kategori khamar, saudara. Peredarannya banyak atau tidak? Jawab yang jujur, banyak atau tidak? Saya 1 tahun Pak sama Habib Rizik di penjara, kami ditaruhnya di blok narkoba. Kita kumpul sama bos-bos narkoba karena di Mabes Polri ini bukan kaleng-kaleng. Mereka cerita yang udah tobat, Habib, kami dulu nyebarnya di sini. Ada yang nyebarnya di anak-anak sekolahan, ada yang nyebarnya di kampus, ada yang nyebarnya di kuli-kuli, ada yang nyebarnya di bumi, saudara. Luar biasa. Narkoba dengan segala jenisnya, sabu-sabu, heroin, tembakau gorila, pil ekstasi, pil koplo dan lain sebagainya. HP botol, murid-muridku yang dagang, saudara. Kita di Mabes Polri jadi murid semua itu, begitu di penjara haji mereka, tobat mereka. Penyebarannya luar biasa. Kenapa kau diam? Belum lagi urusan LGBT, belum lagi urusan kezaliman. Betul atau tidak? Banyak atau tidak? Belum lagi urusan pertumpahan darah, saudara. Siapa yang menghalalkan darah ditumpahkan? Sudah dibunuh, difitnah lagi, saudara. Nabi dulu juga gara-gara beberapa kejadian aja beberapa kali Nabi mengumumkan perang. Ghazwah Bani Mustaliq, Bi'r Ma'unah, saudara. Berapa kali Nabi mengumumkan perang gara-gara beberapa kejadian saja. Bukan urusan kecil. Kenapa kalian diam? Kenapa kalian bungkam? Bahkan ada yang tanpa wara sama sekali membenarkan pembunuhan. Masya Allah. Wala ta'khudkumul ghirah lillahi ta'ala fiha. Kalian gak ada kecemburuan, kata Bahasa Masyari, terhadap ghirah, gak ada kecemburuan terhadap agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kelompoknya dihina, marah. Dirinya dihina, marah. Majelisnya dihina, marah. Tapi Islam dihina, sabar. Rahmatan lil alamin. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Kok ngaji begini lah orang FPI udah ngaji. Masya Allah, kira-kira jelas atau tidak? Faham? Masya Allah, saya lanjut lompat langsung karena kalau dibaca satu-satu terlalu panjang, saudara. Takutnya kebuli jadi rengginang ibadah. Maka kita lanjutkan. Kata beliau, wahal ana lana an nufid min sakratina wa nantabih min ghaflatina wa na'lam anna falahan mawqufun ala ta'awunina wa ittihadina wa safa'i qulubina wa ikhlasi ba'dina li ba'd. Kata beliau, tidaklah telah datang waktunya bagi kita untuk bangun dari mabuknya kita dan sadar dari lalainya kita. Tidaklah tiba waktunya untuk itu, kata beliau, saudara. Tidaklah tiba waktunya bagi kita untuk mengetahui bahwasanya keberuntungan kita bergantung pada persatuan kita, bergantung pada saling tolong menolongnya kita, bergantung kepada jernih bersihnya hati kita, saudara, bergantung kepada ikhlas ba'dina li ba'd, bergantung kepada ikhlasnya sebagian kita daripada yang lain, saudara. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saudara. Terkadang yang bikin kita ribut bukan perbedaan pendapat, tapi yang bikin kita ribut karena perbedaan pendapatan, saudara. Betul atau betul? Betul atau betul? Orang beda pendapat bisa akur, tapi begitu beda pendapatan, tukang sarung bekal panas hatinya kalau tukang sarung di sebelahnya rame, saudara. Ini yang jadi masalah. Bahkan
Kadang-kadang ada orang yang memang hidup dapat duit dari memusuhi saudaranya sesama muslim, dapat panggung dari memusuhi saudaranya sesama muslim, dapat popularitas dari memusuhi saudaranya sesama muslim. Na'udzubillah min au nahnu nadhillu fit tafarruq. Kata Mbah Hashim, tidaklah kita mempunyai sadar, kita melek bangun dari mangkoknya kita. Au nahnu nadhillu fit tafarruq, atau kita mau terus-terusan terpecah belah, wa takhadul wa syiqaq wal nifaq wal ghil wal hasad wal dhalal qadim. Kita mau terus-menerus di dalam kesesatan yang lama ini, terus-menerus dalam kemunafikan ini, terus-menerus dalam perpecahan ini. Mau sampai kapan kita sadar? Bahkan beliau di sini menggariskan qawasid musytarakah, unsur pemersatu di antara kita. Ma'anna dinana wahid al-Islam. Padahal agama kita satu, sama-sama yang lebih spesifik lagi. Wa madhabana wahid asy-Syafi'i. Madhab kita satu, asy-Syafi'i. Wa qutruna wahid Jawa. Padahal negara kita satu, yaitu Jawa, yaitu Indonesia. Saat itu Indonesia belum merdeka, makanya masih pakai istilahnya Jawa. Zaman dulu habaib salafus saleh itu kalau nyebut Nusantara disebutnya Jawa. Mau pergi kemana ke Nusantara, walaupun ke Palembang disebutnya Jawa dulu, saudara. Nusantara secara umum kalau ulama Hadramaut dulu disebutnya Jawa. Makanya Mbah Hashim mengatakan wa qutruna wahid Jawa. Negara kita satu Jawa, yaitu Indonesia.